Oke, sekarang pembahasannya masih seputar produk Apple Kerouac lagi ya kan. Kemarin gue baru aja sedikit celoteh ngebahas cacat yang gue alamin di iPhone 13 Pro ini. Banyak yang nanya, Bang kenapa lu nggak sekalian beli yang varian Max? Jadi gini, gue kapok pakai varian Max. Terakhir gue pakai varian 11 Pro Max, seri Max ya. Literally gigabyte tertinggi juga. Tapi nggak kepake sama gue dari segi ukuran. Kenapa? Karena berat banget. HP-nya berat banget. Dipegang satu tangan tuh bikin tangan gue pegel gitu. Gini. Nih. Bukan masalah orang otot kecil, otot gede, cungkring, kurus, gemuk. Bukan. Tapi emang manusiawi kalau berat, lama-lama pegel tuh nggak enak, nggak nyaman. Lebih ke comfort, lebih ke nyaman yang nggak ada. Nah, apa ya, berlangsung-langsungnya tahun ke tahun ya kan, nongol lah iPhone 12 dan seri 12 itu gue sama sekali nggak beli varian Max juga dan gue pakai sampai sekarang karena ya varian Pro itu menurut gue udah gede, layar udah cukup gitu. Nah sekarang nongol lagi yang seri ke-13 dan baru gue pakai beberapa minggu dan gue ngerasa ini adalah apa ya, HP yang nggak compact-compact amat, yang nggak gede-gede amat, middle of lah ya, sedang tengah-tengah gitu. Cuman ini aja udah berat banget men. Nah udah berat banget, tapi gue nggak bicarain ini. Kalau lo pengen ngelihat cacat-cacat yang dialamin, yang gue alamin di iPhone ini, di iPhone 12 Pro ini, 13 Pro ini maksud gue ya kan, ngeluarin duit puluhan juta tapi dapatnya ada ya gitu cacatnya. Nah cek aja videonya, linknya ada di deskripsi di bawah video ini mengenai cacat-cacat yang gue alamin di iPhone 13 Pro yang satu ini. Dan sekarang, apa sih yang gue bahas? Oh ya, sebelum gue lanjut, sorry, kalau suaranya agak sedikit gema gitu, kayak mantul-mantul gitu maksud gue, suara kayak suara dalam ruangan yang mental-mentul, tes-tes tuh. Lu kayak kedengar agak aneh gitu suara gue, ya karena ruangan di studio ini lagi kosong. Sekarang gue lagi renovasi kecil-kecilan di studio ini, ya. Udah hampir setengah tahun apa nggak direnov. Gue orangnya bosenan, jadi ini studionya lagi gue oprek nih di belakang nih lagi kosong, barang lagi gue keluarin. Abis itu mau gue tata ulang lagi studio ini. Gue mau beli banyak pernak-pernik yang mau gue taruh di studio ini. Jadi sorry kalau suara gue agak gimana gitu. Nah, sekarang kita lanjut ya. Yang pengen gue bahas di video ini adalah sebuah aksesoris yang diciptakan oleh Apple Croak ya kan. Aksesoris apakah itu yang ingin gue bahas? Tarat, anjas ya. Ini sorry buluk karena sebelum gue videoin gue udah pakai dulu lama jadi buluk kayak gitu dan iya gue nggak peduli lah ya mau buluk mau kagak. Nah jadi ini adalah sebuah aksesoris yang dimana menurut gue overpriced bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang ya udahlah gue beli aja karena gue butuh gitu. Nah, di sini gue lebih ke argumen aja ya. Kalau seandainya lo pengen baterai besar, otomatis ukurannya gede. Nah, sedangkan iPhone yang sekarang aja bukannya varian Max aja ini berat cu, berat men. Jadi kalau lo mengeluhkan emahnya kecil, ya udah Apple udah nyiptain. Nah ini dia nih, ini lo tanpa kabel-kabel lagi. Ini more than power bank. Kalau lo bilang power bank aja harganya gitu, enggak. Ini kayak emang udah klek gitu tuh, lengket banget ya. Tuh ada bunyi ngecas ya tuh. Emang udah gitu. Maksud gue, iya, ini bukan sekedar power bank dan emang ini diciptakan khusus untuk device Apple Croak. Jadi wajar kalau seandainya harganya agak melambung tinggi ya suka-suka Apple lah. Karena Apple jual juga harus ada profitnya juga kan, harus ada keuntungan. Jadi ini banyak orang bilang ini adalah sebuah power bank dan gak worth it buat dibeli. Tapi gue awalnya juga sama gitu, sependapat sama kalian-kalian nih yang mungkin ngomong seperti itu. Wah ini power bank nih nggak cocok nih, nggak ngapain sih beli power bank harga 2 juta ya kan. Ada yang jual sampai 3 juta juga. Dan ya ngapain sih gitu. Dan gue juga mikir anjir nih orang buang-buang duit banget gitu ya, beli gini nggak guna barang sampah doang. Power bank mending beli power bank ya, 2 juta udah dapat banyak. Tapi bukan itu targetnya yang diinginkan oleh Apple. Dan iya, yang ditargetkan oleh Apple itu adalah pengguna royal mereka. Dan contohnya gini, gue make iPhone 13 Pro ini gue udah beli mahal ya, gue udah beli puluhan juta dan gue make HP ini semaksimal mungkin, seklimaks mungkin. Otomatis gue kerja berat, buka email ya kan, kadang gue rendering video di sini, gila berat lah ya, sampai HP panas. Lu bayangin chipset sebaru ini panas gue buat. Dan lu tahu nggak iPhone 13 Pro ini sama gue sehari berapa kali ngecas? 2 kali ngecas. 2 kali ngecas sama gue nih HP. Sadis ya.
Sedangkan yang 11 Pro Max pada saat itu juga 2 kali ngecas juga, gak guna juga, ukuran gede, berat doang gitu. Karena memang sejatinya kalau emang mau butuh mAh gede ya, ya emang baterainya harus gede banget ya. Kalau Android sih menurut gue, Android masih the best masalah baterai ya. Mungkin sebagian dari lo bilang, iOS itu lebih, iOS-nya lebih hemat baterai dan lain-lain. Iya sih, tapi kalau lo beli Android yang mAh-nya 6.000 ya, 6.000 ya, 6.000, literally 6.000 mAh berkali-kali lipat ini, lo pasangin satu SIM card aja, irit banget. Nah, sedangkan Apple sekarang ngebuat ini sebagai solusinya. Dan lo tahu nggak sih kenapa mAh baterai itu nggak bisa gede di iPhone? Karena ya emang mesinnya itu udah fitmentnya udah segini. Lo lihat nih, lensanya yang gede banget, terus bagian speakernya, dan ini sekarang speakernya juga gede. Jadi baterainya itu mau difitin kemana gitu kalau gede, bakal bongsor banget dan bakal berat banget. Dengan kondisi, anjir lengket banget, dengan kondisi baterai sekecil ini aja ya, ini udah berat men. Jadi kalau seandainya Apple mau, wah gue ikut-ikutan Android buat 6.000, ini bakal segede apa? Karena mesin yang ada di Apple ini emang mesinnya, iya emang desain mesinnya unik, aneh daripada HP lain. Jadi emang dia tuh space-nya itu padat. Dan jadi menurut gue baterai pack ini adalah salah satu jalan untuk memperbesar mAh iPhone. Kalau dia bilang ini ada power bank, ada benarnya juga. Tapi kalau power bank itu ribet ya. Secara basic, secara konvensional ya, power bank itu adalah sesuatu barang ya yang kita kenal pada umumnya ya. Karena ini nggak ada, gue nggak ngomongin kamus baku ya. Kalau kita ngebayangin power bank ya, oh minjem power bank lo dong, otomatis lo nyolok pakai kabel. Ini nggak perlu kabel men, ya simpel. Dan banyak juga powerbank wireless ya, powerbank wireless yang bisa dilengketin ke sini. Tapi ini beda men, ini beda target lah ya. Ini desainnya emang udah fitment, udah cocok buat seri-seri yang fokus menggunakan ini. Nah, kesimpulan gue beli beginian, kalau seandainya lu beli juga di harga 2 juta, 3 juta, terserah lah ya. Lu cari aja seller nggak ngotak yang harga jualnya mahal banget juga, serah. Balik lagi ke lu. Lu ini beli buat gaya-gayaan atau sekedar butuh buat powerbank? Kalau sekedar butuh buat powerbank ya, lu masih bisa pakai powerbank pada umum ya. Ini overpriced, man. Ini nggak guna. Ini Apple jual emang gila, kesel sih gue. Mahal gitu. Cuman kalau seandainya lu risih pakai powerbank ya, lu risih pakai powerbank dan lu hanya pengen kayak ya sesuatu yang simpel gitu, gue nggak suka ada kabel, dan ini bisa masuk kantong, waist bag ya, ataupun masuk ke entah laci mobil lo, laci motor, terserah lah. Ini kecil dan begitu dicas tinggal dilengketin, nggak perlu kabel. Jadi lo kalau udah pergi kerja misalnya, kayak gue juga kalau udah pergi keluar, gue paling anti pakai powerbank pakai kabel. Jadi kalau udah lowbat ya bodo amat lah, lowbat aja gitu ya kan, terserah gitu mau HP gue lowbatnya kapan, mau gue mampus di jalan, tapi gue paling males bawa powerbank, bawa kabel, intinya gitu. Dan dengan adanya ini ya gue seneng gitu, suka gitu. Dan mungkin kalau lo ngira ini overprice, ada benarnya juga overprice. Kalau seandainya lo ngerasa nyaman pakai powerbank yang dengan kabel konvensional, pakai kabel gitu, yang mAh powerbanknya jauh lebih besar dari ini dan lebih murah, dan lu beli ini, itu overpriced men, gak guna. Ini gak guna sama lu karena lu udah terbiasa pakai kabel gitu, kemana-mana lu bawa kemana-mana easy ya kan. Tapi sebagian orang yang segmented, salah satu itu gue, kayak lu kemana-mana males, mendingan HP gue mati daripada ribet bawa powerbank, bawa kabel, colok-colok lagi. Nah iya, ini dia solusinya. Jadi Apple itu ngebuat itu emang gak ke semua pasar sih. Jadi nggak bisa disalahin juga kalau mereka si Apple keroak nih ya, buat harga nggak ngotak. Tapi ya mau gimana ya, mereka juga butuh profit. Dan ya sejauh ini gue make wireless charging itu gue ngerasa emosi, ngecasnya lama. Tapi pakai ini naik men. Misalnya gue kemarin nyoba di 37%, gue sambil nonton YouTube ngecas pakai ini. Biasanya kalau pakai wireless yang clock gitu ya kan, itu nggak naik, lama, harus di sleep dulu HP-nya. Kalau ini naik, dilengketin sambil dipakai, sambil panas-panasan HP-nya naik. Gila sih. Jadi ya udah, gue udah ngerasa nyaman aja. Jadi menurut gue, conclusion gue, ini barang overpriced men. Serius, ini harga nggak ngotak dan nggak masuk akal harganya. Untuk sekedar mAh kecil harga juta-jutaan, udah dapat HP Android yang harga baterai gede banget. Cuman balik lagi, seberapa penting sih sebuah handphone itu nyala ke lo, dan seberapa penting pekerjaan lo di sini. Kalau dikalkulasi ya, dengan gaya hidup lo menggunakan handphone, dengan model lo menggunakan handphone yang suka simple tanpa powerbank, ya ini sah-sah aja sih, fine-fine aja sih menurut gue. Dan ya udah, mungkin segini aja video gue, review gue mengenai
battery pack dari Apple Croak, dan ini adalah video eksperimen, tapi bukan ini yang gue eksperimen, nanti gue kasih tahu di video berikutnya eksperimen apa yang gue lakuin di sini sebenarnya.